Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang analisis isu kontemporer pada instansi saya, tepatnya di UPTD Puskesmas Jatinegara. Sebelum memaparkan lebih lanjut, perkenalkan nama saya Novia Kiptiani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis Angkatan 1 Kelompok 1 NDH 24. Ada 6 isu yang akan diidentifikasi, yaitu yang pertama, belum terlaksananya pelayanan konseling pada setiap program kesehatan. Yang kedua, tingkat disiplin pegawai yang masih rendah. Ketiga, belum optimalnya format pelaporan bulanan gizi. Keempat, belum optimalnya pelayanan penyuluhan dalam gedung bagi setiap program. Kelima, belum optimalnya penggunaan aplikasi EPPGBM bagi petugas gizi. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya pelayanan di posyandu. Setelah mengidentifikasi isu, kemudian kita akan melihat pembuktiannya dari data dan fakta, serta dampak yang akan terjadi jika masalah ini terus berlanjut. Yang pertama, belum terlaksananya pelayanan konseling pada setiap program kesehatan. Untuk data dan faktanya yaitu tidak tersedianya jadwal konseling, tidak tersedianya bukti register konseling, tidak adanya capaian pelayanan konseling dari berbagai program. Untuk dampaknya yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Dan untuk pihak yang terdampak yaitu meliputi masyarakat, petugas, dan puskesmas. Kedua, yaitu tingkat disiplin pegawai yang masih rendah. Untuk data dan faktanya yaitu masih ada pegawai yang datang terlambat ke puskesmas dan waktu pelayanan tidak sesuai dengan jadwal. Untuk dampaknya yaitu pasien harus menunggu lebih lama. Pihak yang terdampak meliputi masyarakat, petugas, dan puskesmas. Untuk yang ketiga yaitu belum optimalnya format pelaporan bulanan gizi. Untuk data dan faktanya yaitu biasnya data yang didapatkan, tidak tersedianya data yang diperlukan, petugas gizi tidak mengetahui data sasaran yang beresiko tinggi setiap bulannya, baik itu ibu hamil kek, anemia, dan balita malnutrisi. Untuk dampaknya yaitu pelaporan melebihi dari waktu yang ditentukan dan kunjungan yang tidak tepat sasaran. Pihak yang terdampak yaitu meliputi masyarakat, petugas, dan puskesmas. Untuk yang keempat yaitu belum optimalnya pelayanan penyuluhan dalam gedung bagi setiap programmer. Untuk data dan faktanya yaitu tidak tersedianya jadwal penyuluhan bagi setiap programmer kesehatan. Untuk dampaknya rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Dan untuk pihak yang terdampak meliputi masyarakat, petugas, dan puskesmas. Kelima, belum optimalnya penggunaan aplikasi EPPGBM bagi petugas gizi. Untuk data dan faktanya yaitu pelaporan RPJMN dalam aplikasi belum terisi secara lengkap, baik itu ibu hamil maupun balita. Untuk dampaknya yaitu data pelaporan gizi belum bisa diakses secara online sehingga tidak dapat diakses dimanapun dan kapanpun ketika dibutuhkan. Kemudian tidak terlaporkannya sasaran resti ke pusat. Untuk pihak yang terdampak meliputi masyarakat, petugas, dan puskesmas. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya pelayanan di posyandu. Untuk data dan faktanya yaitu rendahnya kunjungan sasaran balita. Dan untuk dampaknya itu meningkatnya jumlah sasaran resti baik itu ibu hamil maupun balita karena tidak terpantau. Untuk pihak yang terdampak yaitu masyarakat, petugas, dan puskesmas. Selanjutnya kita akan menapis dengan teknik USG, di mana untuk definisi metode USG sendiri adalah sebuah metode tapisan isu untuk mengetahui permasalahan yang menjadi skala prioritas. Untuk urgensi yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Untuk seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian untuk growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera mungkin. Untuk menentukan skala prioritas, di sini ada 5 tingkatan nilai. Yang pertama itu untuk urgensi, dari mulai paling mendesak sampai tidak mendesak. Kemudian untuk seriousness, dari mulai fatal sampai tidak gawat. Dan untuk growth, dari mulai sangat cepat sampai dengan lambat. Dari tabel berikut, jumlah yang paling tinggi yang menjadi isu prioritas pada teknik metode USG adalah belum optimalnya format pelaporan bulanan gizi dengan nilai 13.
Setelah menapis isu, kemudian kita akan mendalami isu tersebut. Nah, salah satu metode yang saya gunakan ialah metode fishbone diagram. Metode fishbone diagram ini saya lakukan dengan mengetahui penyebab masalah isu prioritas yang telah dipilih. Isu prioritas yang dipilih yaitu belum optimalnya format pelaporan bulanan gizi. Penyebabnya dapat kita lihat berdasarkan fishbone diagram dimulai dari sistem, yaitu keterbatasan dalam penyesuaian pengisian data yang berbeda dan kurangnya kepedulian petugas dalam sistem baru. Kemudian selanjutnya yaitu surroundings, yaitu karena kurangnya komunikasi dengan petugas terkait dan format laporan yang tidak sesuai. Kemudian selanjutnya yaitu supplier, karena yaitu kebijakan puskesmas yang tidak mendukung terhadap penggunaan sistem tersebut. Dan yang terakhir yaitu skills, yaitu kurangnya pemahaman mengenai data yang diperlukan dan kurangnya kemampuan dalam penyesuaian sistem baru. Gagasan kreatif atau rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut adalah yang pertama, membuat format laporan bulanan baru yang sesuai dengan data yang diperlukan, kemudian berkoordinasi dengan pemangku kebijakan mengenai format laporan baru, dan yang ketiga, mensosialisasikan format baru kepada lintas program terkait. Sekian pemaparan analisis isu kontemporer pada instansi saya. Thank you for watching. Bye-bye.